Ya, para pendengar radio dimanapun nampaknya Bang Nuim Hayat sudah terhubung di ujung telepon sana langsung dari Melbourne, Australia. Oh, mudah-mudahan sudah sehat selalu ya kita. Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, Masya Allah. 15 tahun ini Bang Nuim, radio kita ini terus mengudara di bumi Indonesia dan di seluruh jagat raya. Apa kabar Bang Nuim? Ini banyak isu-isu pagi hari ini ya, selain urusan 1 tahun rempang juga ya, hampir juga berbarengan dengan Gaza yang luar biasa nih. Dan September juga menjadi sebuah peringatan dari berbagai kisah di dunia hari-hari ini. Bang Nuim, ini ada kabar yang pertama saya ingin ingatkan tentang tatanan dunia yang mengancam sekarang ini. Kata yang satu ini ketika Biden berbicara di sana, juga perang di Ukraina yang merengsek 928 hari ini, luar biasa korbannya. Gelombang unjuk rasa juga di Gaza, di mana di Palestina, di Israel menghambat. Apakah Biden akan terus kuat? Bagaimana isu-isu yang berkembang? Terakhir tentu tentang bola nih, Indonesia lawan Australia sebentar lagi nih, Selasa besok ini. Nah, mungkin Bang Dim beberapa isu yang bisa kita bahas. Mungkin Bang Dim ada isu lain yang menarik bisa kita sampaikan. Tafadhal Bang Dim. Ya, pertama tentunya tentang pertemuan antara pimpinan MI6 Inggris dan CIA, Badan Pusat Intelijen Amerika. Itu jarang-jarang terjadi, mereka tampil secara langsung di televisi dan mengatakan keadaan sekarang ini barangkali tidak pernah ya separah ini setelah perang dingin masa lalu. Perang dingin masa lalu kita melihat boleh dikatakan hanya perang kecil-kecilan saja, tetapi sekarang ini Ukraina ini menjadi salah satu duri dalam daging bagi semua pihak. Bagi pihak Amerika juga ini duri dalam daging, karena Ukraina kelihatan masih terus mampu untuk mengganggu Rusia. Dan Rusia sendiri jangan sampai dia boleh dikatakan terpojok benar, karena nanti disebabkan oleh perasaan kesal atau perasaan malu melakukan tindakan atau menggunakan senjata-senjata yang bisa menimbulkan malapetaka yang sangat luar biasa. Karena selama ini dikatakan berkat adanya nuklir maka tidak terjadi perang dunia ketiga, karena semua pihak yang bisa terlibat dalam perang nuklir ini menyadari kalau sampai nuklir digunakan mungkin mereka tidak akan berada di permukaan bumi ini lagi. Tetapi kelihatan bahwa apa yang terjadi sekarang ini di Ukraina ini betul-betul salah hitung oleh Rusia, sehingga membuat Ukraina mampu masuk. Kemarin tadi malam ada laporan badan siaran televisi ABC diberikan kesempatan satu orang wartawannya dengan seorang juru kameranya untuk masuk ke daerah Rusia yang telah diduduki oleh Ukraina, dan di situ wawancara dengan penduduk Rusia itu, mereka semuanya kecewa berat dengan Putin karena dianggap ini dalam waktu dekat akan selesai, tapi ternyata bisa berlarut-larut. Jadi kelihatan juga seperti Gaza. Gaza ini juga membuat satu penampilan baru, karena biasanya Israel dalam waktu yang sangat singkat bisa melakukan penertiban dan lain sebagainya. Ini sudah begitu lama berlangsung. Israel masih belum juga bisa menuntaskan, dan kelihatan 750.000 orang dilaporkan melakukan demonstrasi. Walaupun demikian, Benjamin Netanyahu tetap bersikeras karena dia menyadari bahwa kalau dia berhenti, ini dia bisa tumbang. Dia sekarang ini berada di pucuk pimpinan sebagai Perdana Menteri hanya karena persoalan dengan Hamas ini. Kalau persoalan ini selesai, maka dia nampaknya akan didepak oleh para pemilih. Karena barangkali pemilih Israel itu lebih punya kemampuan untuk berpikir lebih jelas ya, siapa yang harus dipilih dan siapa yang tidak harus dipilih. Tetapi dikatakan anehnya belakangan ini bahwa citra Netanyahu sendiri sudah mulai agak membaik. Tetapi dengan membaiknya citra Netanyahu ini ada pandangan dari Amerika. Amerika telah memberitahu kepada Israel bahwa Amerika tidak bisa terus-menerus menempatkan kapal induknya untuk melindungi Israel. Jadi harus ada penyelesaian persoalan Gaza ini. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang ini, karena Gaza ini nantinya akan menjadi tanggung jawab
masyarakat internasional, karena dengan adanya kasus Gaza ini timbul suatu istilah. Yeah. Jadi istilah ini adalah istilah pembunuhan di sekolah-sekolah. Ini ada istilah baru, scholasticide. Ya, ini scholasticide dalam bahasa Inggris. Oh ya, karena banyak sudah berapa? Ada beberapa sekolah sudah lebih 8, ada hampir 20 sekolah yang diserang oleh Israel. Karena dianggap bahwa di sekolah tersebut bersembunyi orang-orang Hamas dan lain sebagainya. Dan ini jangan sampai, kata banyak orang, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dianggap normal. Ini yang akan bisa mencelakakan. Dan Amerika kelihatan sudah tidak begitu bernafsu lagi. Karena apa? Karena telah dipermalukan. Telah dipermalukan oleh Israel. Tidak bisa berbuat suatu apapun. Melihat dengan mata kepala sendiri begitu dahsyatnya kekejaman yang terjadi di Gaza. Tetapi Amerika tidak bisa berbuat suatu apa. Selalu beberapa kali Presiden Biden mengatakan sebentar lagi akan ada perjanjian, ada persetujuan gencatan senjata dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadi kenyataan karena ada alasan, ada orang yang menganggap bahwa setiap kali akan terjalin suatu persetujuan itu disabotase oleh Netanyahu. Ini menyebabkan pasukan Amerika di Irak pun akhirnya hengkang, angkat kaki terhadap gangguan ini. Bukan begitu, Bang Lim? Karena ini memalukan sekali. Irak ini, Abu Ghraib, kita tahu apa yang terjadi di penjara Abu Ghraib waktu itu. Ya. Dan ini menurut majalah kedokteran Inggris yang pertama terbit di abad ke-19, The Lancet. Jadi majalah ini bukan majalah politik ya, ini majalah kedokteran. Menulis suatu laporan yang mengatakan sejak masuknya Amerika ke Irak, itu sudah lebih 400-500 ribu orang yang tewas. Tanpa tidak jelas kenapa mereka mesti tewas. Karena mereka dianggap sebagai apa boleh buat, ini merupakan korban sampingan dari suatu perbuatan Amerika yang mengatakan pada waktu itu, dan ini didukung oleh sejumlah negara termasuk Australia, bahwa yang melakukan atau menjadi otak serangan bulan September tanggal 9/11 itu disebutkan ya, tanggal 11 September itu adalah katanya Saddam Hussein, karena Saddam Hussein dikatakan bekerja dengan Al-Qaeda. Tidak mungkin, karena orang seperti Osama bin Laden, Allahyarhamu, itu tidak suka pada Saddam Hussein, karena Saddam Hussein diketahui tidak salat, katanya suka minum alkohol dan lain sebagainya. Tetapi mencari-cari. Jadi ketika Amerika pada akhirnya masuk ke Irak dalam bulan Maret ya, tahun itu 80% rakyat Amerika itu tidak tahu di mana Irak itu. Mereka tidak tahu. Memang rakyat Amerika kurang begitu cerdas lah, mesti kita akui. Jadi mereka tidak tahu di mana Irak. Ya, ini Amerika masuk melakukan serangan, dan kebetulan orang-orang yang memang sudah tidak menyukai Saddam Hussein, ya mereka barangkali bergembira. Tapi akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kan centang perenang juga yang terjadi. Itu seperti Libya. Ya, betul kita tahu Muammar Gaddafi, Allahyarhamu, memang adalah seorang dalam tanda kutip bisa dikatakan mungkin diktator dan lain sebagainya. Tetapi keadaan aman tentram di sana. Kemudian diporak-porandakan, masuk, diserang dan lain sebagainya. Ini kan mesti menimbulkan kekacauan, dan ini membuat mereka senang karena Libya itu dianggap sebagai satu-satunya negara di dunia yang punya endapan minyak yang paling bersih, yang paling sedikit kadar racunnya. Jadi perlu ditertibkan itu. Dan ini semuanya terjadi, pemecah belahan, dan ini terus-terusan terjadi. Sekarang kita melihat bahwa baru saja Israel melakukan pancingan menyerang Suriah lagi. Sekarang Suriah diserang lagi. Jadi seakan-akan ingin untuk memberikan kesan Amerika tidak bisa meninggalkan Timur Tengah, ya. Karena apa? Karena ini mungkin nanti Syria akan membalas. Nah, ini dan sebagainya. Kalau Syria membalas, mungkin Iran ikut membalas. Dan Amerika tidak bisa berpangku tangan untuk melihat kejadian ini. Ini membuat keadaan jadi centang perenang hanya untuk menyelamatkan satu penjajah, yaitu Israel, yang ingin menghabisi bangsa Palestina. Seperti dikatakan oleh Menteri Pertahanannya, ada orang-orang dari yang sangat ekstrim di Israel bahwa Palestina itu bukan manusia, mereka itu lebih mirip ke hewan daripada ke manusia. Jadi kita lihat, dan sekarang ini di perbatasan Yordania telah terjadi penembakan.
Iya. 3 orang tewas, tapi Israel mengatakan itu bukan tentara, mereka hanya semacam satpam dan lain sebagainya. Dan ini kita lihat bagaimana nanti balasan Israel terhadap Yordania. Ya, pengemudi truk sudah muak dia melemparkan pelurunya nampaknya ke sana. Kita lihat sebuah dunia baru atau dunia yang sedang kacau-kacaunya, tapi juga ini menjadi fenomena juga di dalam negeri, Bang Nuim, ketika kekacauan konstitusi sedang terjadi di berbagai cerita perjalanan bangsa ini. Dari kejauhan apa yang Bang Nuim lihat di negeri kita? Dan saya mau tanya juga, kalau Bang Nuim ketemu orang macam seorang Anies Baswedan, apa yang Bang Nuim akan katakan kepada beliau? Silakan Bang Nuim. Kenapa dia tidak putus asa? Ini hebatnya. Ini hebatnya. Kenapa beliau Anies Rashid Baswedan tidak putus asa? Dia akan mengatakan sebagai Muslim, saya tidak dibolehkan berputus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Tidak boleh putus asa. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahwa itu terjadi, kita melihat. Jadi bukan hanya terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan adanya sang ipar, adik ipar tetapi juga terjadi di Mahkamah Agung. Ya, di Mahkamah Agung dulu pernah ada seorang Mismar. Ini Mahkamah Agung ada seorang bernama Mismar. Mismar ini kebetulan ya dia ini seorang khatib juga. Jadi dia dulu banyak mengirimkan kumpulan khutbah-khutbahnya kepada saya. Dan dia pernah mengatakan kepada saya tanya, Pak Mismar, itu gaji 5 juta, lebih dari cukup Pak Nuim. Tapi 50 juta juga bagi sementara orang tidak cukup. Bagaimana katanya? Saya dapat 5 juta rupiah. Saya dapat beras. Saya dapat ini. Saya ditanggung kalau sakit. Bagaimana tidak cukup? Saya bersyukur kepada Allah SWT. Jadi, tapi dia tidak begitu disukai. Karena dia terlalu lempang, terlalu jujur katanya. Jadi, saya berbicara dengan beberapa orang. Ketika ada seorang Bustanil Arifin kalau tidak salah yang menjadi ketua Mahkamah Agung, dia mengatakan kepada saya, Pak Nuim, orang menuduh kami tidak melaksanakan katanya ajaran Islam. Kan kami ini ingin menegakkan hukum. Orang bersalah kami hukum. Apakah itu tidak sesuai dengan ajaran Islam katanya? Mungkin kami tidak menggunakan syariah Islamiyah, tapi kami menerapkan apa yang memang diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam Islam, yaitu kalau orang salah dihukum dan lain sebagainya. Tapi tidak, belakangan ada beberapa dari Mahkamah Agung yang ditangkap dan kemudian dipenjarakan, dan kemudian keluar putusan-putusan yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Dan waktu itu ada seorang hakim agung yang sangat luar biasa, yaitu Al-Qostar, Artijo Al-Qostar. Dia sangat dibenci oleh para koruptor, karena kalau mereka misalnya minta PK, putusan kasasi, dia biasanya tidak pernah memenangkan para orang-orang yang telah dihukum karena didapati terbukti bersalah melakukan korupsi. Dan orang seperti ini nampaknya, ya kita juga heran kan, ada yang bertanya kepada saya secara main-main, ini apa ini yang terjadi, Bung Nuim? Apa? Ya ini Rizal Ramli, karena dia suka mengkritik, udah pulang. Katanya sudah meninggal dunia. Terakhir Bang Faisal Basri, ya betul. Faisal Basri, karena begitu, ya jadi kita mesti hati-hati juga. Nanti kalau kita banyak ini, barangkali nanti kita juga ikut, istilah orang Medan, ikut lewat ini. Ini baru umur 65 tahun bisa ikut lewat. Jadi kita juga heran, karena nampaknya almarhum Faisal Basri itu dia dibawa ke rumah sakit, harusnya karena jantungnya jam 8 pagi akan mulai diperiksa, atau jam 3 atau jam 4 pagi dini hari, belum sempat diperiksa, sudah jantungnya menyelap, dan dia ya memang kalau sudah idza jaa ajaluhum ya sudah terjadi semua. Tapi orang mulai bertanya. Yang menarik juga, barangkali yang paling menarik kalau boleh saya sampaikan di sini. Bagaimana? Halo Bang Nuim, maaf terputus Bang. Ya. Halo. Iya, lanjut. Saya ingin menyampaikan bagaimana begitu banyak orang di Indonesia begitu kagum dan hormat kepada Paus Fransiskus, karena dia begitu dalam tanda kutip sederhana. Lalu saya terpikir, termasuk misalnya Yeni Wahid, seorang ya bisa dikatakan pemuka Muslim, seorang Muslim terkemuka, Muslimah terkemuka. Saya lalu berpikir, kemudian saya lihat kembali,
sederhana, kenapa kita mesti belajar dari orang lain? Nah. Kenapa? Karena ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia dipaksa, ini dipaksa dalam tanda kutip, oleh pimpinan gereja di Yerusalem, ketika Yerusalem telah jatuh ke tangan umat Islam tahun 637 kalau saya tidak salah, dia pergi ke ini Sophronicus, yaitu pimpinan gereja, mengatakan saya tidak akan menyerahkan kunci Yerusalem kepada umat Islam kalau khalifah tidak datang langsung ke Yerusalem. Nah, apa yang terjadi? Khalifah Umar bin Khattab disertai seorang pembantu berangkat dari Madinatul Munawwarah menuju ke Al-Quds, ke Yerusalem. Naik 1 ekor hemar keledai. Nah, kalau sekiranya yang nunggang keledai adalah Umar bin Khattab, yang nariknya itu pembantunya. Kalau nanti giliran pembantunya yang naik, Umar bin Khattab, khalifah dia, yang menguasai daerah begitu luas, begitu banyak daerah di Timur Tengah yang dikuasai oleh Muslim pada waktu itu. Kalau yang naik keledainya pembantunya, itu Umar bin Khattab yang menarik talinya. Ketika masuk ke Al-Quds, ke Yerusalem, kebetulan itu giliran pembantu yang naik keledai. Maka orang pikir yang di atas keledai itulah Umar bin Khattab. Zaman itu kan belum ada televisi, belum ada apa. Mereka pikir padahal itu pembantu Umar. Itu pembantu Umar. Dan ketika itu kabarnya hujan. Dan ketika Umar akan masuk ke apa yang kemudian disebut sebagai Masjid Umar, dia buka sepatunya. Bukan sepatu lah, semacam sandal, dan dia kepit. Dan itu oleh waktu itu pemimpin Muslim di Yerusalem mengatakan, wah, katanya, ini jangan dong, kita malu dong, katanya, sepatu dikepit. Ya, dia bilang jangan kotor, kita malu sebelum menjadi Muslim. Kita sekarang bangga dengan harga diri setelah kita menjadi Muslim. Ya, ini kesederhanaan kayak apa? Itu satu. Kenapa mesti belajar dari orang lain? Kenapa mesti belajar dari orang itu yang saya heran. Jadi kemudian itu satu. Yang kedua, pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada penguasa di Najran yang sekarang merupakan bagian dari Arab Saudi. Ini terletak antara Arab Saudi dengan Yaman. Najran waktu itu merupakan sebuah negara Kristiani. Rasulullah mengajak mereka untuk masuk Islam, untuk menerima Islam. Mereka mengirimkan delegasi ke Madinatul Munawwarah untuk membicarakan ini apa ini, ajakan ini menarik, ini coba kita bicarakan. Maka tibalah mereka di Madinatul Munawwarah. Rasulullah waktu itu dikatakan air mukanya menunjukkan ketidaksenangan terhadap delegasi dari Najran ini. Rupanya mereka mengenakan pakaian terbuat dari sutra. Mereka pakai cincin emas, mereka pakai kalung salib dan lain sebagainya. Rasulullah merasa sangat tidak seret. Kemudian rupanya orang-orang dari Najran ini menyadari dan mereka bertanya kepada Utsman bin Affan, dan mereka semua mengatakan nggak tahu kenapa Rasulullah begitu. Kalau mau tahu coba tanya kepada sepupu dan menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kenapa? Oh, kata Ali, Rasulullah itu tidak suka yang pamer-pamer. Misalnya kalau zaman sekarang ini naik pesawat pribadi gitu ya, naik pesawat pribadi ya, dan pasti tidak akan diperiksa oleh KPK dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan pakaiannya. Di situ kelihatan Rasulullah tersenyum setelah menerima mereka. Bahkan suatu riwayat mengatakan ketika akan dilakukan diskusi lah, perbincangan antara Rasulullah dengan utusan dari Najran, itu mereka dari Najran mengatakan izin mau keluar masjid. Rasulullah mengatakan kenapa? Oh, kami mau berdoa. Ya, Rasulullah bilang berdoa di sini, kami yang keluar karena ini juga rumah Allah SWT. Kalian berdoa di rumah, di masjid ini. Jadi begitu ini terjadi. Akhirnya pembicaraan terjadi mengenai persoalan kenapa mereka tidak bisa menerima Rasulullah sebagai seorang nabi, karena mereka mengatakan dibanding dengan Isa itu tidak punya ayah, Isa itu hanya punya ibu. Rasulullah mengatakan kalau
kenabian seseorang ditentukan oleh jumlah orang tuanya. Yang paling hebat ya Adam, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, akhirnya mereka bilang, udahlah kalau gitu kita pulang dan kami tidak bisa menerima Islam. Melihat bahwa ini tidak pamer, bahwa ini tidak ria, bahwa ini kesederhanaan. Kenapa tidak belajar ke sini? Kenapa mesti menunggu sampai datang Paus? Bukan apa-apa, Paus memang orang baik. Datang ke Indonesia baru dijadikan pelajaran. Yuk, gimana kita ini? Coba, saya mau tanya Bang Ihsan, bagaimana kita ini? Padahal ini orang-orang pintar loh. Ini bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang ilmu agamanya lebih tinggi dari kita. Bahkan sampai presiden pun mengganti mobilnya ketika ke Surabaya, ikut-ikutan mobilnya Paus. Ini kan lucu gitu ya. Ya itu dia. Bukan apa-apa. Ini Fransiskus ini orang baik. Kita harus mengerti orang baik. Dan ini menarik sekali sebenarnya. Kenapa beliau mengambil nama Fransiskus? Yaitu dari Francis Assisi. Kalau boleh saya tambahkan. Francis Assisi. Assisi ini adalah sebuah tempat di Italia. Nah, Francis ini adalah seorang rohwan yang agak unik lah begitu. Kalau zaman sekarang mungkin dikatakan ya agak beda begitu, eksentrik dan lain sebagainya. Dan dia banyak pengikutnya. Nah, kira-kira di abad ke-13, dia lahir di abad ke-12. Kira-kira di abad ke-13, ketika dalam perang salib kelima, waktu itu pasukan Muslim dipimpin oleh keponakan Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu, yaitu Sultan Malik Al-Kamil. Dan keadaan waktu itu reda sedikit antara pasukan Salibiyah dengan pasukan Muslim. Maka Assisi, yaitu Francis dari Assisi yang kebetulan ikut di dalam pasukan itu sebagai rohaniawan, dia minta izin kepada kardinal pergi katanya untuk mendatangi markas besar pasukan Muslim. Dia mengatakan misinya misi win-win, menang-menang. Kenapa? Saya melakukan dua hal. Pertama, saya akan membujuk panglima pasukan Muslim agar berdamai. Kedua, saya akan membujuk panglima pasukan Muslim agar meninggalkan agama Islam dan masuk menjadi orang Nasrani. Nah, jadi maksudnya mau memurtadkan. Maka dia diberi waktu, diterima. Dia sampai ke tempat pasukan Muslim dan dia diberi keleluasaan 2 minggu. Dia di sana, dia ke sana kemari bujuk tentara laskar Muslim, tidak ada satupun yang mau menjadi Nasrani, tidak mau meninggalkan agama Islam. Akhirnya dia keluar. Dia keluar dalam keadaan hidup. Bahwa dia mau memurtadkan. Dalam agama Islam murtad itu hukumannya neraka. Dia mau memurtadkan. Dan dia membujuk damai. Jadi tapi dia 2 minggu setelah itu dia bebas keluar, meninggalkan pasukan Muslim. Kenapa tidak dibunuh? Ini panglima pasukan Salibiyah punya pedang tidak dibunuh. Kenapa? Ya katanya toleransi. Jadi lakum didukung. Nah, kenapa mesti lihat jauh-jauh? Kenapa lihat jauh-jauh? Kenapa tidak lihat ini? Sekarang kita sampaikan. Kalau sebelumnya tidak tahu, sekarang tahu. Ini terjadi dalam perang salib kelima di abad ke-13 di tempat bernama Damietta. Ini sebuah kota bandar di Sungai Nil di Mesir. Jadi harap maklum, kesederhanaan itu, toleransi itu ada di kita. Makanya ada ulama-ulama yang mengatakan salah satu penyesalan mereka yang nantinya menjadi penghuni neraka jahanam adalah kenapa ketika hidup mereka tidak menggunakan akal sewaktu mempelajari agama Islam. Itu dia, itu mestinya ya. Luar biasa cerita kesederhanaan nih. Saya kebetulan pernah bersentuhan dengan aktivis yang nampaknya hari ini 20 tahun goib. Kenapa beliau meninggal? Namanya Munir Said Talib ini. Ya 7 September kemarin 20 tahun. Perjuangan macam begini, tanpa batas, tanpa pamrih, dengan kesederhanaan. Motor kecilnya itu motor Honda. Luar biasa. Apa yang Bang Nuim lihat di antara banyak pejuang-pejuang hak asasi di Indonesia, ya, mulai dari zaman kemerdekaan hingga sekarang, dengan makhluk yang satu ini, Bang Nuim? Ya, dia itu teraniaya. Jadi dia itu meninggalnya
kalau tidak salah ketika pesawat berada di atas Hongaria menuju Belanda. Ya, itu ketika dia kabarnya diracun waktu singgah di Singapura. Dia diajak minum oleh seseorang dari Indonesia. Ada yang mengatakan mungkin seorang perwira, tapi sudah pernah terjadilah. Pokoknya pengadilan sudah berlangsung, tapi tidak bisa dibongkar secara keseluruhan. Nah, ini sistemnya begitu. Jadi sistemnya kita melihat. Makanya saya mengatakan, ini kenapa orang Rizal Ramli, kenapa ini Faisal Basri, kok ini macam aja. Nah, ini termasuk kenapa Munir Talib kenapa terjadi pada dirinya. Padahal dia seorang yang kecil dan lain sebagainya. Tapi perjuangannya untuk membela hak asasi manusia itu yang saya tidak mengerti adalah kita punya Pancasila dan Pancasila itu disakralkan. Jadi dibuat sangat keramat Pancasila itu, tapi tidak ada nampaknya keinginan untuk mematuhi, hanya untuk mengucapkan Pancasila. Karena seperti dikatakan oleh Karen Armstrong, seorang non-Muslim dari Inggris, pernah menjadi biarawati, kemudian menulis banyak tentang Islam dalam bukunya tentang Rasulullah SAW. Di kalimat di halaman pertama, barangkali setelah kalimat ketiga atau keempat, dia mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu mengamanatkan kepada umat Muslim, umat Islam, untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan terhormat. Ini yang tidak kita melihat. Apa yang terjadi misalnya dengan pembunuhan atau penewasan para laskar Muslim yang pernah menjadi pengawal Imam Besar Rizik dan lain sebagainya. Kenapa seorang Habib Rizik itu bisa ditangkap hanya karena persoalan COVID, dihukum 4 tahun, 2 tahun. Jadi kita juga bertanya, jadi apa gunanya kita punya segala slogan, semboyan dan sebagainya, tapi kita tidak. Karena di dalam semboyan kita itu selalu dikatakan bukan makmur dan adil, tidak, menciptakan Indonesia yang adil dan makmur. Jadi adil dahulu, adil dan makmur. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat baik, tapi adil dulu. Itu ajarannya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kan selalu dikatakan kepada setiap akhir salat Jumat itu, akhir khutbah Jumat itu mesti dikatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil, lalu berbuat baik. Tapi adil, kenapa? Adil itu tidak bisa kamu pilih kasih. Berbuat baik itu kamu bisa pilih, mau berbuat baik, tidak berbuat baik. Tapi kalau adil itu kewajiban kamu untuk melakukannya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ketika menghukum dengan manusia, tapi kenapa seakan-akan ada perbedaan? Karena sekarang orang mulai bertanya, yang namanya Sambo itu Ferdi di mana? Saya bilang, mana tahu saya di mana Ferdi Sambo. Kenapa mesti tanya ke saya tidak tahu. Ya, mesti tanya. Dan ini menariknya begini, ini hari kalau Bung Ihsan lihat di sebuah koran di Indonesia itu ada foto yang menunjukkan Kaisang dan istrinya turun dari pesawat, langsung bawa belanjaan dari Amerika, masuk ke mobil tanpa melalui duana. Bagaimana itu? Apakah boleh di Indonesia hal-hal seperti itu? Bukankah semuanya warga negara punya kewajiban dan punya hak yang sama? Nggak tahu saya. Itu dia. Luar biasa Bang Nuim. Nggak terasa hampir 30 menit. Tapi satu yang belum Bang Nuim komentari ini, tentang radio kita yang sudah berusia 15 tahun. Apa yang Bang Nuim dengar dari perjalanan Bang Nuim ke sana ke sini, dan apa peran radio di zaman macam begini Bang Nuim? Radio dakwah hari ini ada 23 negara lah yang merilai kita. Satu minggu itu ada sekitar 90 lah, hampir 100 negara yang pernah merilai kita. Apa yang Bang Nuim lihat dari sebuah perjuangan dakwah melalui radio ketika Rasil berusia 15 tahun? Mungkin Bang Nuim mendampingi sudah hampir 7 tahun lebih mungkin Bang Nuim ya, radio ini. Masya Allah. Mabruk. Saya ucapkan mabruk. Jadi saya pernah mengatakan dan kepada seorang penyiar Rasil,
bagaimana saya bilang ya, sami'na wa ata'na. Oh, jangan begitu dong. Kami dengar dan kami patuhi. Bukan. Ini merupakan, inilah pada. Karena radio itu bedanya dari televisi. Televisi itu kita disuguhi sesuatu yang kita lihat. Sehingga kita tidak menggunakan daya khayal kita. Radio ini membuat kita menggunakan daya khayal, memungkinkan kita. Dan kita bisa mendengar radio ini di mana saja. Ketika kita berada di luar, ketika masak, ketika masuk ke kamar kecil, kemanapun kita bisa mendengarkan radio ini. Makanya di Australia, dan insya Allah ini juga terjadi dengan Rasil, di Australia ini ada 2 lembaga yang sangat diyakini oleh rakyatnya. Pertama, Mahkamah Agung, kedua, Badan Siaran ABC. Kebetulan saya dulu pernah bekerja di siaran luar negerinya itu, Radio Australia. Jadi kita mengucapkan mabruk, dan saya melihat orang mendengar, dan dia sambil bekerja ke sana kemari itu masih bisa mendengar zaman sekarang ini dengan begitu canggihnya. Dan ini tidak juga membuat orang lupa. Saya pernah begini, saya berjumpa dengan seorang di Kuala Lumpur, seorang ibu. Dan dia, waktu saya bicara, dia bilang, oh saya kenal sama Bapak. Saya belum pernah kenal. Saya katakan, oh ya saya kenal Bapak. Saya tahu Bapak ini. Siapa ya? Oh ini Pak Nuim yang dari Radio Rasil. Ya saya dengar. Oh iya. Bapak di Australia. Ya saya punya anak di Australia. Dia sekolah di Geelong Grammar School. Geelong itu kota kedua terbesar di Victoria. Setelah Melbourne, Geelong, kira-kira dari pusat kota 60 km, saya pikir ini orang kayaknya luar biasa. Karena dia tidak mungkin bisa menyekolahkan anaknya ke Australia kalau dia tidak mampu mengeluarkan paling sedikit setiap tahun $33,000. Jadi yang mendengarkan Rasil ini bukan sembarangan orang. Jadi orang-orang ingin, ya, ini benar. Ini orang-orang yang ingin betul-betul mengetahui apa yang terjadi di dunia dan sekaligus barangkali mendapatkan siraman rohani sehingga mereka ikut mendengarkan radio. Ini Allah, saya ada orang-orang yang datang, saya katanya tahu di Palu, saya dengar di mana, di radio, di mobil, kapan? Yaitu hari Senin berhasil. Seorang lagi mengatakan, aduh ibu saya itu kalau sudah hari Senin tidak bisa, katanya Pak Nuim. Dia ini seorang ajudan, seorang jenderal sebenarnya. Dia mengatakan ibu saya nggak bisa. Kalau bulan hari Senin dia wajib mendengarkan Rasil. Buat saya katakan bukan saya saja. Iya ada orang lain tapi mereka mau mendengarkan juga. Jadi itulah. Ini kita lihat sekarang ini karena mereka barangkali tidak lagi begitu menggubris ya siaran-siaran yang asal-asalan saja. Ini punya pesan-pesan yang barangkali bisa menyentuh hati nurani mereka. Insya Allah begitu. Kalau ada yang salah, keliru, terlanjur, saya mohon dimaafkan. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim, sehat selalu dan dapat mendengarkan, memberikan pencerahan terus kepada pendengar Radio Silaturahim. Luar biasa. Terima kasih Bang Nuim Hayat. Semoga selalu sehat dan penuh berkah dalam kehidupan ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.